Halo semuanya, salam jumpa lagi pada pembelajaran kita pagi hari ini dalam Pendidikan Agama Kristen kelas 3. Senang berjumpa dengan kalian. Hari ini kita akan belajar tentang Allah menciptakan iklim. Kita akan melihat pembelajaran kita pada pagi hari ini. Allah menciptakan iklim. Ya, tentu saja kamu sudah pernah mendengar lagu ini, yaitu tentang lagu yang menceritakan kemuliaan Tuhan di alam semesta. Tuhan menciptakan semuanya cakrawala dengan firman-Nya, ya, bahkan burung-burung dan segala seisi bumi. Ya, nanti kita bisa belajar dengan lagu ini bersama-sama, ya. Apakah kamu masih ingat tentang hari penciptaan? Ya, Tuhan Allah menciptakan seluruh isi bumi dalam 6 hari. Ya, dari hari pertama sampai dengan hari ke-6, Tuhan mencipta dengan sangat sempurna. Allah menciptakan segala yang ada. Tuhan mencipta dengan teratur. Ia mengatur segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi dengan sangat baik. Tetapi kita juga harus tahu bahwa Tuhan menciptakan iklim. Di Indonesia, kita hanya mengenal 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Tetapi di negara-negara lain ada 4 musim. Ya. Ada musim semi, musim gugur, musim panas, dan musim dingin. Cuaca itu berbeda dengan iklim. Ya, cuaca itu berbeda dengan iklim. Cuaca itu dapat berubah dalam waktu yang sangat cepat. Waktu yang sangat cepat. Contoh, hari ini kita melihat matahari sangat bersinar dengan terik, tetapi beberapa waktu kemudian bisa berubah menjadi mendung. Itu namanya cuaca. Berbeda dengan iklim, iklim tidak dapat berubah dalam jangka waktu yang sangat panjang. Iklim itu akan berubah bisa sampai puluhan tahun. Sangat lama sekali. Tuhan menciptakan makhluk hidup selain manusia disesuaikan dengan iklimnya. Ya, disesuaikan dengan iklimnya. Contoh, di Indonesia tidak dapat beruang kutub untuk hidup. Ya. Beruang kutub tidak bisa hidup di Indonesia karena apa? Karena iklimnya tidak cocok untuk beruang kutub. Kita pun akan menyesuaikan kegiatan kita sesuai dengan musimnya. Kalau musim hujan, tentu saja kamu tidak bermain layangan atau bermain sepeda. Tapi sebaliknya, pada musim kemarau, kamu bisa bermain layangan, bermain sepeda, dan permainan-permainan yang lain. Coba, kamu akan dikasih tugas untuk mengamati cuaca di sekitarmu selama 1 minggu ya. Coba lihat apa yang terjadi hari ini, besok, lusa, dan seterusnya. Apakah setiap hari panas, atau setiap hari hujan, atau setiap hari mendung? Kamu bisa mencatatnya di dalam buku kamu. Kemudian nanti pertemuan berikut kita akan melihat bersama-sama. Apakah cuaca di tempat kamu dan di tempat teman kamu sama atau tidak?
Ya, musim hujan ataupun musim kemarau sama-sama bermanfaat bagi makhluk hidup. Ya, apakah kamu dapat memberikan contohnya? Ya, betul. Ketika musim hujan, kamu tidak perlu menyiram halaman atau tanaman, atau Pak Tani tidak perlu menyiram tanamannya. Tapi kalau musim kemarau, Pak Tani harus menyiram tanamannya. Dan ibu juga di rumah akan menyiram tanamannya. Tetapi matahari sangat berguna untuk pertumbuhan dari tumbuh-tumbuhan tersebut. Nah, karena itu matahari atau musim kemarau dan musim hujan sama-sama berguna. Miss Sotli punya tugas buat kalian, yaitu coba temukan perbedaan iklim dan cuaca. Ayo, siapa yang bisa membedakan iklim dan cuaca? Baik, mari kita lihat. Ya, kalau kamu menemukan lebih dari ini, kamu bisa tuliskan di buku kamu. Kita lihat ya, apa itu iklim dan apa itu cuaca. Perbedaannya kita lihat di sini. Cuaca dan iklim merupakan gejala atau peristiwa alam yang sangat dekat dengan kehidupan manusia. Cuaca adalah kondisi atau keadaan udara yang terjadi di suatu daerah atau wilayah dalam periode waktu tertentu. Cuaca dapat berubah-ubah dalam waktu yang singkat. Sedangkan iklim adalah suatu kondisi atau keadaan rata-rata pada satu daerah yang luas. Iklim sendiri ditentukan berdasarkan perhitungan waktu yang biasanya mencapai 11 tahun hingga 30 tahun. Dan yang penting adalah matahari adalah sumber energi sekaligus pengendali iklim bagi bumi. Jadi iklim di Indonesia atau Asia sangat berbeda dengan iklim di Eropa atau Amerika. Ya, inilah yang disebut kondisi daerah yang luas, cakupan daerahnya lebih luas. Tapi cuaca hari ini di sini bisa hujan, sedangkan di rumah teman kita belum tentu hujan. Itu bedanya ya. Kita lanjutkan. Entah kita punya cuaca yang hujan atau cuaca yang mendung, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Iklim di Indonesia tropis atau iklim di Eropa itu adalah iklim yang memiliki 4 musim, kita tetap bersyukur kepada Tuhan ya. Bersyukur karena dengan musim tersebut kita dapat melihat kuasa Tuhan di Indonesia dengan apa? Dengan beragamnya flora dan fauna yang ada di Indonesia. Wow, contohnya apa flora yang ada di Indonesia? Katakanlah kelapa. Orang Eropa belum tentu bisa makan kelapa muda karena di sana belum tentu tumbuh kelapa. Sedangkan di Indonesia yang memiliki iklim tropis, kita sangat mudah menemukan kelapa muda dan minum dengan segar. Ya, begitu juga dengan faunanya. Di Indonesia punya yang namanya komodo. Di negara lain tidak ada komodo. Ya, jadi kita bersyukur kepada Tuhan apapun iklim dan cuaca yang ada di negara kita. Nah, coba Miss Sotli akan memberikan kalian waktu untuk menuliskan gejala-gejala alam yang terjadi di Indonesia. Ya, nanti kita akan diskusikan dalam Zoom meeting kita setelah video pembelajaran berikut ini. Contohnya adalah
Misalnya gempa bumi adalah salah satu gejala alam. Sebelum terjadi gempa bumi, apa yang kita bisa lihat bahwa akan ada? Akan terjadi gempa bumi. Nah, itu yang harus kalian selidiki, cari tahu. Bisa ya? Bisa ya? Bisa dong. Oke, good job. Baik, terima kasih untuk pertemuan kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.